Oke, materi yang selanjutnya yaitu materi tentang siklus produksi, siklus sumber daya manusia atau SDM, dan siklus akuntansi atau pelaporan keuangan. Baik, langsung saja. Jadi gini teman-teman, sebagai gambaran alur dari proses produksi di dalam software Odoo itu yaitu melalui 4 proses ini, di mana yang pertama yaitu ini melalui proses manufacturing order terlebih dahulu. Ya, jadi di sini teman-teman, manufacturing order itu apa sih? Yaitu permintaan dilakukannya proses produksi atas barang tertentu. Biasanya hal ini terjadi karena adanya permintaan dari pelanggan. Jadi setelah adanya permintaan pembelian dari pelanggan, kemudian bagian produksi menjadwalkan yang namanya manufacturing order ini di dalam sistem gitu untuk melakukan produksi dalam rangka untuk memenuhi permintaan pelanggan. Gitu ya. Nah, kemudian setelah di sini dalam proses penjadwalan itu juga melalui proses yang selanjutnya yaitu check availability. Nah, di sini proses apa sih sebenarnya? Yaitu proses pengecekan ketersediaan dari setiap bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi. Karena apabila ternyata di sini sudah dijadwalkan tapi bahan bakunya nggak cukup, maka produksi tidak dapat lanjutkan. Nah, setelah di sini produksi itu dijadwalkan, kemudian ketersediaan barang itu sudah dipastikan ada, maka selanjutnya di sini bagian produksi bisa melakukan penjadwalan pasti. Jadi diklik tanggal berapa, jam berapa proses produksi itu nanti akan dilaksanakan di kegiatan plan ini. Nah, kemudian ya sudah ditekan finish sehingga nanti pada tanggal dan jam tersebut sistem otomatis terhubung dengan mesin produksi untuk melakukan ini produksi gitu ya. Kemudian sebenarnya persiapan sebelum proses produksi dimulai itu setidaknya itu ada 4 teman-teman. Yang pertama di situ bagian produksi itu harus melakukan setup master product. Maksudnya apa? Di sini bagian produksi harus membuat database produk utamanya untuk produk-produk yang harus melewati proses produksi. Jadi misalkan di sini di perusahaan manufaktur itu kan ada bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang tersedia untuk dijual gitu ya. Nah, semua bahan tersebut itu dimasukkan ke master produk begitu. Detail beserta nama dan harga pokoknya kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini juga harus dibuat grid bill of material BOM. Nah, di sini BOM itu apa? Yaitu seperti resep atau kebutuhan atas komponen untuk memproduksi suatu produk. Nanti akan Bumika jelaskan. Kemudian yang ketiga persiapannya yaitu membuat manufacturing order, yaitu dokumen permintaan produksi, melakukan pengecekan atas ketersediaan bahan baku, perencanaan produksi, dan menyelesaikan proses produksi hingga selesai. Dan yang terakhir itu persiapan untuk melakukan perhitungan analisis biaya produksi, begitu. Nah, ini teman-teman seperti yang saya janjikan tadi, Bumika akan menjelaskan bill of material. Jadi tadi sudah Bumika singgung, BOM ini itu adalah seperti resep dari sebuah produk setengah jadi atau barang yang sudah tersedia untuk dijual gitu. Jadi ini secara keterangan yang hijau ini adalah produk yang dapat dibeli, yang orange ini adalah produk yang dapat dijual atau produksi. Maksudnya bagaimana? Jadi sebenarnya untuk membuat satu barang jadi ini dibutuhkan 3 komponen ini, begitu. Jadi apabila diceritakan dari awal, ini bahan baku raw materialnya ini perusahaan order ke vendor gitu. Kemudian ditambahkan, kemudian diproduksi sehingga ditambahkan komponen-komponen lainnya sehingga di sini menjadi barang setengah jadi gitu. Nah, biasanya kan ada perusahaan tuh yang menjual barang setengah jadinya ke perusahaan lain. Nah, sehingga di sini barang setengah jadinya ini ada dua pilihan, boleh dijual ke perusahaan lain yang memang membutuhkan atau mengorder ke perusahaan kita, atau ini dilanjutkan untuk diproduksi, ditambahkan dengan komponen baru sehingga menjadi finish product. Nah, ini komponen 1, 2, kemudian barang setengah jadi ini untuk menghasilkan barang tersedia untuk dijual ini kalian masukkan nanti ke dokumen BOM, begitu ya. Nah, ini harus di setup sebelum dilakukan produksi. Oke, yang selanjutnya setelah siklus produksi ada siklus sumber daya manusia.
Nah, di dalam siklus sumber daya manusia ini ada beberapa modul, salah satunya yaitu modul employee ya teman-teman ya. Nah, di dalam modul employee ini kita terlebih dahulu di bagian SDM atau HRD itu melakukan setup. Setup atas apa? Setup yang pertama. Di sini jadi dimasukkan ya informasi awalnya departemen apa saja yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, itu diinput terlebih dahulu. Jadi ini setup awal. Kemudian pekerjanya itu namanya siapa saja dimasukkan. Kemudian filter employee. Nah, ini pengelompokan masing-masing tenaga kerja berdasarkan pada tag. Kemudian yang keempat yaitu standard working hours, menentukan standar jam kerja perusahaan. Nah, ini diinput di awal ini. Begitu. Nah, selain ini memasukkan departemen, employee, filter employee, dan standard working hours, itu juga harus ada settingan awal di modul employee, yaitu selain standard working hours, ada job position. Nah, job position itu apa? Job position itu memuat berbagai jenis pekerjaan yang ada di perusahaan. Termasuk di dalamnya memasukkan informasi tentang job description untuk masing-masing posisi gitu. Terus kemudian selanjutnya dimasukkan semua departemen yang ada dalam perusahaan, kemudian dibuatlah master data tenaga kerja atau employee kayak gitu ya. Nah, selain modul employee itu sebenarnya ada modul lain yang berhubungan dengan modul employee di siklus SDM. Yang pertama itu ada modul attendance ya. Jadi modul attendance ini adalah di mana supervisor itu dapat melihat durasi jam kerja masing-masing karyawan di perusahaan berdasarkan standard working hours yang telah ditentukan di awal. Jadi nanti manajer itu bisa kelihatan misalkan karyawan si A itu dalam satu minggu tuh kerjanya itu apakah full 40 jam atau kurang karena sering terlambat pulangnya lebih dulu dari jam yang seharusnya seperti itu. Kemudian ada juga modul time off. Nah, modul time off ini digunakan bagi karyawan yang ingin mengajukan cuti, baik itu cuti karena sakit ataupun izin lainnya seperti izin menikah dan sebagainya, begitu ya. Nah, nantinya ini yang diajukan oleh staff ini nanti akan disetujui atau dikonfirmasi oleh supervisornya, apakah akan diterima atau ditolak gitu. Kemudian yang selanjutnya ada modul manage payroll. Nah, di dalam modul ini, perusahaan dapat menentukan struktur penggajian yang mana di dalamnya kita dapat menentukan gaji pokok, tunjangan-tunjangan itu dimasukkan ke ini, setup manage payroll ini. Kemudian ada juga modul employee payslip. Nah, di sini ini employee payslip ini terdapat di modul payroll ya. Ini untuk pembuatan slip penggajian. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke siklus akuntansi. Nah, di sini teman-teman, ketika tadi kalian pemika jelaskan di siklus pembelian, kemudian di sini siklus ini ya, siklus invoice berarti di penjualan itu kan eh, proses yang terakhir yang paling kanan itu kan invoice. Nah, selanjutnya kan di sini harus dipastikan bagaimana metode pembayarannya, kapan dibayar, kapan uang tersebut diterima dan sebagainya. Nah, itu dilakukan di bagian akuntansi. Jadi pertama yang dilakukan itu adalah mengklik tombol portal customer di dalam software Odoo. Begitu. Jadi di tahap ini di awal itu bagian akuntansi harus memilih portal customer untuk memastikan bahwa invoice yang akan kita buat adalah invoice untuk pelanggan atas terjadinya transaksi penjualan. Jangan sampai salah ini invoice-nya vendor ya. Gitu. Nah, kemudian ini kita masuk di modul invoicing. Di modul invoicing ini akan mengumpulkan semua invoice yang telah dibuat sebelumnya. Invoice yang dibuat melalui sales order, maka source dokumennya akan secara otomatis terisi dengan nomor sales ordernya gitu. Kemudian apabila invoice itu dibuat secara manual, maka source dokumennya akan menjadi kosong gitu. Kemudian selanjutnya di dalam invoice terdapat informasi tentang nama produk, akun penjualan, kuantitas yang dijual, harga produk, nama customer, jurnal untuk mencatat invoice, mata uang yang digunakan dan lainnya. Nah, invoice itu statusnya kan masih draft seperti itu. Belum masuk ke catatan akuntansi. Tetapi apabila status invoice itu adalah posted, nah ini
tadi invoice yang dipilih dari invoice-nya customer itu kan statusnya masih draft. Kemudian ketika diklik posted itu akan masuk ke catatan bagian akuntansi. Atau teman-teman bisa juga klik atau tab journal items untuk menunjukkan jurnal yang terbentuk ketika kita memposted invoice tersebut. Begitu. Kemudian di sini apabila semua informasi yang terdapat pada invoice itu dianggap sudah benar, maka kita dapat meningkatkan status invoice tersebut dari draft untuk bisa menjadi posted, yaitu dengan cara klik post begitu. Nah, setelah di sini invoice-nya itu sudah terposting, maka kita dapat mengirimkan invoice yang telah dibuat kepada customer. Ini send and print melalui email. Kemudian di sini customer akan melakukan pembayaran, yaitu melalui menu register payment, apakah melalui menu bank atau cash begitu ya. Nah, di sini di register payment itu juga memuat informasi terkait dengan jumlah pembayaran yang diterima, tanggal pembayaran, dan memo. Kemudian setelah divalidasi, maka status invoice tersebut menjadi paid atau sudah dibayarkan oleh customer. Nah, itu tadi terkait dengan ini sales invoice di dalam siklus akuntansi ya. Nah, teman-teman, ini juga merupakan settingan awal akuntansi yang harus kalian pahami terkait dengan PPN atau pajak keluaran dan juga pajak masukan. Nah, ini teman-teman jangan sampai tidak memahami ya. Jadi begini teman-teman, bisa dianalogkan. Ini kan ada 3 PT, PTA, PTB, PTC. Nah, kita dalam posisi PTB. Nah, jadi PTB ini membeli kepada vendor PTA. Begitu. Nah, di sini kan PTB dikenakan ini PPN juga tuh. Nah, di sini ketika kita membeli bahan baku, maka itu disebut sebagai PPN masukan. Settingannya begitu. Nah, kemudian ketika kita menjual barang jadi kepada customer, maka di sini PPN-nya itu kita catat, kita setting sebagai PPN keluaran. Begitu ya, jangan salah difahami. Nah, selanjutnya setelah tadi pemika bahas sales invoice, selanjutnya di sini kita akan membahas pembuatan vendor bill. Nah, tadi kan di siklus pembelian yang paling terakhir prosesnya kan adalah berupa bill. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih di sini mekanisme pembayaran vendor bill tersebut gitu. Jadi teman-teman, pertama-tama di awal bagian akuntansi harus memilih terlebih dahulu di portal vendor untuk memastikan bahwa bill yang akan kita buat adalah billnya vendor. Begitu. Terus kemudian di sini apabila perusahaan tidak menggunakan modul accounting, maka daftar bill dapat dilihat pada modul invoicing. Itu juga bisa. Bill yang dibuat melalui purchase order, maka source dokumennya akan secara otomatis terisi dengan nomor PO. Kemudian apabila bill tersebut dibuat secara manual, maka source dokumennya akan kosong gitu. Nah, kemudian kita selanjutnya memilih bill sesuai dengan daftar vendor yang akan kita bayar gitu ya. Nah, bill yang statusnya masih draft belum masuk ke catatan akuntansi. Tetapi apabila status bill itu sudah posted, maka akan masuk ke catatan akuntansi. Nah, kalau kalian pengen tahu, maka kalian bisa tab journal items di softwarenya Odoo untuk menunjukkan jurnal yang terbentuk ketika kita memposting bill tersebut. Gitu. Nah, kemudian setelah diverifikasi, maka kita bisa melakukan klik post gitu. Apabila semua informasi yang tersedia dalam vendor bill ini sudah sesuai, itu kita alihkan dari status draft menjadi posted gitu. Nah, setelah posted maka kita bisa melakukan send email kepada vendor gitu. Selanjutnya kita bisa melakukan pembayaran kepada vendor di register payment ini boleh melalui bank atau cash begitu. Apabila status bill-nya itu sudah berubah menjadi paid, maka itu berarti perusahaan sudah membayar tagihannya kepada vendor. Begitu ya. Nah, ini yang harus teman-teman lakukan di settingan awal modul accounting itu terlebih dahulu kalian juga harus setting ini teman-teman COA, chart of account. Begitu ya. Jadi maksudnya di sini adalah COA ini penting untuk dilakukan settingannya agar setiap transaksi yang terjadi nantinya dapat dicatat sesuai dengan daftar akun yang digunakan oleh perusahaan gitu. Kemudian langkah yang selanjutnya jangan lupa untuk memasukkan saldo awal masing-masing akun ke dalam software Odoo.
Kemudian yang selanjutnya jangan lupa setting tipe jurnal. Nah, setting tipe jurnal ini dibuat untuk mengelompokkan masing-masing jurnal berdasarkan tipe transaksinya. Misal, untuk tipe jurnal sales, maka semua jurnal yang berhubungan dengan transaksi penjualan akan masuk ke tipe jurnal ini. Oke, mungkin itu saja dari Bumika, cukup semoga bisa difahami. Terima kasih.